Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan bahasan mengenai penggunaan turunan. Jika pada video sebelumnya kita sudah bahas tentang nilai ekstrim mutlak, kali ini kita akan lihat nilai ekstrim fungsi terkendala ya. Jadi ini masih berkaitan dengan nilai ekstrim mutlak ya. Dan kita ingat bahwa nilai ekstrim mutlak itu terjadi pada titik kritis ya. Ini titik-titik yang menjadi kandidat untuk terjadinya nilai ekstrim ya. Ada 3 kan ya yang menjadi titik kritis. Pertama adalah ujung-ujung selang, yang kedua adalah titik stasioner, dan yang ketiga adalah titik singular ya. Fungsi terkendala. Nah, fungsi terkendala maksudnya adalah fungsi yang terkendala oleh syarat tertentu. Sebagai contoh, misalnya kita ingin mendapatkan suatu persegi panjang yang luasnya maksimum, tetapi persegi panjang tersebut dibentuk dari sebuah kawat yang panjangnya hanya 1 meter. Nah, panjang kawat sebesar 1 meter itulah kendalanya gitu. Kita ingin membuat segi 4 yang luasnya maksimum, tetapi panjang kawatnya hanya 1 meter. Nah, luas yang ingin didapatkan maksimum itulah fungsinya. Jadi fungsinya adalah luas. Ya. Kemudian kendalanya adalah panjang kawat. Nah, bagaimana untuk menghitung atau berapa panjang dan lebar dari segi 4 tersebut? Ya. Nah, kita bisa manfaatkan turunan ya. Dan dalam hal ini ya, nilai ekstrim fungsi terkendala itu letaknya di titik stasioner ya. Jadi yang maksud dengan fungsi terkendala ya, fungsi terkendala adalah fungsi yang daerah asalnya dibatasi oleh kendala tertentu ya. Nah, dalam hal ini ya, nilai ekstrim ya, fungsi terkendala terdapat pada titik stasioner ya, pada titik stasioner. Jadi bukan lagi di ujung-ujung selang ya. Kita lihat saja contohnya ya. Kita lihat contoh yang pertama. Seperti di awal saya sebutkan ya, misalnya dari kawat ya, sepanjang 1 meter dibuat atau hendak dibuat ya, sebuah persegi panjang ya, persegi panjang atau segi 4 lah ya, mungkin lebih tepatnya segi 4 lah ya, hendak dibuat sebuah segi 4, segi 4 siku-siku ya,
dengan luas maksimum. Tentukan ukuran, ya, ukuran atau dimensi dari segi 4 tersebut. Oke, ya, kita lihat penyelesaiannya gimana, ya. Nah, langkah pertama untuk menjelaskannya adalah mengenali dulu mana fungsi objektifnya, mana fungsi kendalanya, atau fungsi kendalanya dulu, ya, atau kendalanya dulu, ya. Kita kenali dulu kendalanya. Kendalanya adalah panjang kawat 1 meter, ya. Jadi ada panjang kawat 1 meter. Kemudian objektifnya kita ingin mendapatkan segi 4 yang luasnya maksimum, ya. Ini kendalanya. Jadi panjang kawat dan ini ingin kita buat dengan panjang kawat 1 meter, ya, misalnya, ya. Kita ingin buat sebuah segi 4 begini, ya. Ini misalnya panjangnya X, lebarnya Y, dan ingat dibentuk dari kawat 1 meter. Berarti dari sini kita bisa pastikan bahwa keliling dari segi 4 itu 1 meter, gitu kan, ya. Ingat bahwa keliling itu adalah apa? Keliling itu adalah X ditambah Y dikali 2, kan, ya? Atau 2 kali X plus Y, ini berarti harus 1 meter. Ya. Atau X plus Y setengah, kan, ya? Oke. Setengah meter, ya. Nah, atau Y-nya adalah apa? Y-nya adalah setengah minus X. Nah, inilah kendalanya, ya, kendalanya. Kemudian fungsi objektifnya ya misalnya fx lah. Luas. Jadi apa? Perkalian antara X dan Y. Panjang dengan lebar. X dan Y. Dan ini harus kita ubah menjadi fungsi satu peubah saja, ya. Dan Y-nya sendiri ini tadi kendala ini, ya. Jadi apa? Berarti X dikalikan dengan setengah dikurangi X. Boleh kita, ya, karena masih sederhana, kita masukkan aja. Berarti setengah X dikurangi dengan X kuadrat. Inilah fungsi objektifnya. Nah, kalau misalkan kita ingin lebih detail dengan mendapatkan titik kritis, ya boleh-boleh saja, ya. Jadi X-nya berarti batas dari mana? Nah, ini karena panjang kawat 1 meter, maka X-nya itu bervariasi nanti dari 0 sampai 1 meter. Namun kalau, nah itu ujung selangnya, kan, ya, X-nya 0 sampai 1 meter. Namun kalau X-nya 0, berarti kan bukan lagi segi 4. Atau kalau X-nya 1 meter, berarti Y-nya 0, kan, ya. Jadi kalau X-nya 0, kalau X-nya 0, maka Y-nya setengah, ya. Y-nya setengah. Tapi ya perkaliannya pasti 0, gitu kan, ya. Kemudian kalau X-nya X-nya setengah meter, maka Y-nya 0, gitu kan, ya. Kalau X-nya setengah meter, maka Y-nya 0, ya. Kita lihat dari sini, ya. Maka juga dia akan menghasilkan luas yang 0. Gitu. Jadi tidak mungkin akan terjadi di ujung selang. Jadi kemungkinannya memang untuk fungsi yang terkendala adalah terjadi pada titik stasioner. Jadi kita dapatkan berapa nilai X yang akan menyebabkan Fx menjadi maksimum. Dengan cara mengambil titik stasionernya, ya.
bahwa kita turunkan dulu f aksen X sama dengan 0, berarti ini kita turunkan jadi setengah dikurangi dengan apa? 2X sama dengan 0, sehingga kita dapatkan dari sini X sama dengan 1/4 ya? Oke, 1/4 ya. Nah, ini berarti panjangnya 1/4 meter. Bagaimana dengan lebarnya? Ya tinggal cari Y. Maka dari sini kita masukkan ke Y. Y kan sama dengan setengah dikurangi dengan X, gitu kan ya? Berarti setengah dikurangi dengan 1/4, alias ini kan 2/4, 1/4 juga ya. Jadi dimensi segi 4 tersebut ya, dimensi segi 4 tersebut pertama panjangnya atau panjang sama dengan lebar ya, karena X sama dengan Y kan ya, sama dengan 1/4 meter. Jadi ternyata ini akan berbentuk sebuah persegi ya, sisinya panjangnya sama. Oke ya, jadi sekali lagi kita harus kenal dulu mana kendalanya dan mana fungsi objektifnya. Dan kita harus bentuk bagaimana fungsi objektif ini ya, kita harus dapatkan fungsinya. Oke, kita lihat contoh yang kedua misalnya ya, yang kedua. Segi 4 memiliki dua sudut pada semua X ya, memiliki dua titik sudut ya. Pada sumbu X dan dua sudut lainnya ya, dan dua titik sudut lainnya. Pada parabola Y sama dengan 4 min X kuadrat. Dengan Y lebih besar atau sama dengan 0. Tentukan dimensi segi 4 tersebut ya. Segi 4 tersebut yang memberikan luas maksimum ya, yang luasnya maksimum. Oke ya, masih persoalan serupa, masih segi 4 ya ini ya. Tapi dengan kendala yang berbeda ya. Penyelesaian. Ini sebaiknya kita gambarkan dahulu. Oke, kita gambarkan dulu.
Ini sumbu Y, ini sumbu X. Ini ada parabola ya, parabola 4 min X kuadrat. Jadi kita harus gambarkan parabola 4 min X kuadrat. Parabola 4 min X kuadrat adalah fungsi kuadrat yang parabola terbuka ke bawah ya. Nanti kalau digambarkan kira-kira beginilah ya. Nah, kira-kira begini ya. Ini adalah Y sama dengan 4 min X kuadrat. Nah, disebutkan di sini bahwa dua titik sudut segi 4 tersebut di sini ya. Titik ini ada pada sumbu X kan ya, dan dua lagi di sini atau di sini. Misalkan kita titik ini adalah titik X, Y ya, X, Y. Jadi ini adalah X, ini tingginya Y, gitu kan ya. Nah, ini karena ini merupakan sumbu simetrinya di Y kan ya, maka kita bisa pastikan bahwa luas kotak ini dengan luas kotak ini itu akan sama ya. Kita kenali sekarang bahwa pertama kendalanya adalah ini ya. Y sama dengan apa? 4 min X kuadrat. Itu kendala ya. Jadi kendalanya bahwa Y sama dengan 4 min X kuadrat. Lalu fungsi objektifnya ya. Objektifnya bahwa luas ya, katakan F, kita buat Fx, X kali Y ya. Dan harus kita ganti Y-nya supaya fungsinya jadi fungsi satu peubah ya. Berarti X dikalikan dengan 4 min X kuadrat. Ya. Sorry, luasnya berarti di sini karena yang diinginkan luas maksimum ya. Ini berarti X-nya 2X ya. Sorry, ini dikalikan 2 ya, kayak 2. 2 ya. Karena X-nya ke sini kan ya. Oke, ini 2X sampai sini panjangnya. Atau luas seluruh ini adalah 2 kali dari luas yang kecil ini. Oke, berarti ini 2 dikali X dikali 4 min X kuadrat. Itu objektifnya ya. Langsung saja kita dapatkan apa? Titik stasionernya ya. Dapatkan X di mana F aksen X-nya menjadi 0 ya. Berarti kita turunkan ini. Kita bisa gunakan aturan hasil kalilah ya. Pertama turunkan dulu 2X, berarti 2 kali 4 min X kuadrat. Kemudian ditambah dengan, biarkan 2X-nya. 2X dikalikan dengan turunan dari 4 min X kuadrat, yakni min 2X. Sama dengan 0. Kita pindah sini lah. Berarti apa? Masukkan 8 dikurangi apa? 2X kuadrat dikurangi berapa ini? 4X kuadrat. Sama dengan 0. Berarti kita dapatkan ini 8 dikurangi 6X kuadrat. Sama dengan 0. Oke. Atau X kuadrat sama dengan 8 per 6 ya. 8 per 6. Atau 4 per 3. Dengan demikian kita dapatkan X plus minus ya ini ya. Plus minus akar dari 4 per 3. Atau plus minus 2 per akar 3 ya. 2 per akar 3. Atau plus minus 2 per 3 akar 3. Ya, supaya ini kalikan dengan akar 3 per akar 3 kan ya. Nah, yang diambil yang mana? Karena X-nya positif ya panjang, berarti yang diambil adalah 2 per 3 akar 3. Jadi panjangnya ya kita pilih nanti
Karena X lebih besar daripada 0 ya, maka berarti kita pilih X yang sama dengan 2/3 akar 3. Nah, dari sini kita akan dapatkan apa? Y-nya. Ya, maka kita akan dapatkan Y berarti ya 4 min X kuadrat ya. 4 dikurangi dengan X kuadrat. Berarti 4 dikurangi dengan X kuadrat. Itu sudah dapat ini kalah 4/3 ya. 4/3. Berarti kan 12/3 ya. Berarti dikurangi 4. Berarti 8/3. Jadi dimensi segi 4 tersebut ya. Dimensi segi 4 tersebut sebagai berikut ya. Bahwa panjangnya berapa panjangnya? Nah, ingat panjangnya ini 2x nih, ya. 2x. Berarti 2 dikali ini. 2 kali 2/3 akar 3 ya. 2 dikali 2/3 akar 3 atau 4/3 akar 3. Sementara lebarnya lebar aja ya. Lebar sama dengan Y atau 8/3. Baik ya. Itu adalah 2 contoh terkait dengan persoalan fungsi terkendala ya. Dan biasanya ada berupa soal cerita ya. Oke, kita cukupkan saja ya. 2 contoh ini silakan kalian cari soal-soal yang terkait dengan nilai ekstrim fungsi terkendala ini ya. Banyaklah di beragam sumber ya. Kita harus banyak-banyak berlatih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.